Ini minumnya, kalau ada apa-apa bilang sama ayah sama ibu ya. Ini Lia. Dulu, dia adalah anak yang rajin, penurut, dan jarang mengecewakan. Tapi, beberapa minggu terakhir, semuanya berubah. Ia mulai sering pulang telat, membolos, dan bergaul dengan teman-teman yang dulu tidak pernah ia dekati. Orang tuanya mulai khawatir, teman-temannya mulai bertanya-tanya, tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, Lia sebenarnya sedang berusaha mencari ruang untuk dirinya sendiri. Ya, salim ibu. Ya, hati jalan, jangan lupa sholat. Akhir-akhir ini dia sering pulang telat ya. Ya, sini. Apa, Mak? Ikut nongkrong nggak nanti sore? Hah? Lagi? Oh, kamu gak takut ketahuan? Ya, aman aja lah. Orang banyak banget yang ikut. Nanti kamu nyusun sendiri lah kalau nggak ikut. Menurut aku asam ini kan belum agak benar. Nih. Oh, untung kamu bawa. Kamu tahu nggak hari ini tuh matematika, fisika. Kalau nggak pakai nyebat, nggak enak mulut kita asem. Iya sih, emang capek banget. Bosan banget aku di kelas. Iya kan? Assalamualaikum, Bu. Malam, silakan duduk, Mbak. Bu, makasih. Ini Bu, saya mau laporan soal kelas saya, Bu. Siapa, Mbak? Itu Anan sama Lia, Bu. Kenapa? Mereka itu mau beli sekolah, Bu. Kan soalnya dari rumah itu udah pamitan mau sekolah. Lalu malah sampai sekolah dia tuh mau bolos, Bu. Kelas berapa mbaknya itu? Itu kelas 10. Kelas 10? Iya, Teman sekelas? iya, Bu. Dan saya tadi tuh melihat Bu, kalau di belakang gedung itu jenis rokok, Bu, dua orang itu. Merokok? Iya, Bu. Kelas 10? 10C, Bu. Merokok di belakang gedung? Iya. Itu udah berapa lama mbak itu? Tahu? Saya tuh udah pernah melihatnya 3 kali ini, Bu. 3 kali seminggu ini? Iya, Bu. Ini kalau diterus-terusin kan nggak beres. Apa ya? Lari Bu. Nanti kalau diterusin itu takutnya nanti semakin parah Bu, mereka berdua itu. Kalau nggak ditangani. Ya, makasih ya udah lapor sama teman saya. Nanti saya langsung intervensi ke anaknya sama keluarganya juga. Melihat mereka lagi kayak gini, beberapa kayak gini, langsung lapor ke saya. Gak cuma mereka aja, siapapun yang kamu lihat nanti lapor ke saya ya. Nanti bisa sekolah bisa nangani lagi. Gitu. Makasih sudah minta tolong ya, di sini kamu ambil anaknya buat ke ruangan saya biar saya bisa ngobrol sama dia. Jangan Bu, nanti dikira aku yang ngelaporin. Gak apa-apa. Di sini tuh konseling asasnya kerahasiaan Pak. Jadi nanti kalau apa namanya saya ngobrol sama Lia, gak bakalan ngasih tahu siapa yang apa ngaduin dia ke saya. Jadi Mbak kita aja kalau sama dia. Ya sudah Bu, baik kalau begitu. Saya permisi ya, Bu. Kamu dipanggil tuh sama guru BK, kamu sama anak yang dipanggil. Aduh, Ana nggak berangkat lagi. Ya sudah, kamu aja yang kesana. Oke deh. Permisi, Bu. Ya, kenapa? Tadi katanya Mbak Lutfi, saya bukan di sini ya. Sendirian aja Mbak, saya kemana? Kebetulan kamarnya nggak berangkat, Bu. Oh, nggak berangkat. Sebenarnya saya cuma apa mau ngobrol santai aja sih sama Mbak Lia. Sebenarnya saya panggil Mbak Lia karena apa namanya mau ngobrol santai aja. Mbak Lia boleh ceritain ke saya, anak ini masih sibuk apa kok? Saya dengar dia jadi jarang masuk ke kelas. Sebenarnya saya cuma ikut-ikutan teman bolos sih. Awalnya saya diajakin teman bolos, tapi akhir-akhir ini saya merasa seru aja kalau ikut mereka. Bahkan kalau saya gak ikut mereka itu dikatain pemukul sih. Namun di belakang ya saya ngomong dengan orang tua kalau saya masih sekolah.
ikut-ikutan karena kamu itu apa bukan kamu bolos tapi ya jadi Mbak Dia itu ikut-ikutan karena bukan mau bolos beneran tapi takut di apa namanya kecilkan sama temen gara-gara nggak ikut mau gitu ya. Ya Bu, awalnya ya saya bosan memang di sekolah pelajarannya pun membosankan. Awalnya saya nggak mau ikut bolos, tapi karena ajakan teman itu saya menjadi suka bolos karena sama asing teman-teman pun pada mendukung saya untuk melakukan pembolosan. Oke, saya ngerti. Rasanya memang berat sih ya kalau jadi Mbak Dia harus milih antara apa namanya mau diterima sama temen atau milih buat apa namanya. Saya tahu sih itu pasti berat ya kalau di posisi Mbak Dia pasti bingung antara mau apa milih biar dia bisa diterima di pertemanan sama harus jujur sama orang tua ya kan. Tapi sebenarnya Mbak Dia ikut-ikutan apa namanya oke saya ngerti ya di posisi Mbak Dia kayaknya berat banget ya karena bingung mau apa namanya milih antara biar bisa diterima temen atau milih biar apa bisa jujur sama orang tua kayak gitu kan bikin Mbak Dia itu merasa bingung dan bimbang jadi pasti memberatkan banget. Tapi sebenarnya Mbak Dia ya bolos apa ikut-ikutan temen kayak ngelakuin hal-hal negatif kayak gitu itu bisa berdampak buruk sampai buat masa depan Mbak Dia. Jadi di sini saya mau tanya kira-kira apa yang membuat Mbak Dia itu masih ikut-ikutan mereka padahal udah tahu kalau itu tuh gak baik atau salah. Soalnya mereka menerima saya apa adanya. Ya, kalau di rumah tuh saya harus dituntut sempurna, sedangkan kalau saya dengan teman-teman saya itu mereka menerima saya apa adanya. Jadi capek ya di situ pasti. Jadinya kamu butuh tempat sama ruang yang aman buat diri kamu sendiri biar kamu bisa show up siapa diri kamu. Tapi kalau tempatnya salah itu juga nggak baik itu bahkan justru itu bukan solusi itu jebakan dan dia sadar nggak kalau itu tuh jebakan kalau itu tuh sesuatu yang buruk. Saya sadar, saya tuh mau berubah, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya merubah itu. Saya takut kalau orang tua saya tahu pasti mereka malah bisa. Sekarang saya ajak kamu buat ketemu sama orang tua kita nanti ngobrol ketika atau berempat buat nyalahin bukan buat apa namanya menjudge atau menghakimi kamu dan kamu di sini yang kayak kalian saja kalau masalah di sini saya mau berbeda dan kita hari ini itu ketemu sama orang tua ngobrol bareng-bareng bertiga atau berempat nanti di rumah buat menyelesaikan masalah enggak apa bukan buat nyalahin bukan buat ngejudge juga dia kalau kalian salah tapi kita berdiskusi buat menyelesaikan masalah yang dia di sekolah ya biar dia enggak mengulangi kesalahan yang sama. Gimana? Udah siap ya? Siap, saya mau seperti itu. Bagus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Loh, ada Bu Guru. Ya, selamat sore Ibu. Ayo silakan duduk ya. Kita ngobrol di sana ya. Ibu. Oh, ada apa ya Bu? Kok tiba-tiba datang ke rumah? Iya Ibu, sebelumnya mohon maaf dulu nih mengganggu waktunya Ibu.
Bu, saya datang kemari karena ingin menyampaikan rasa prihatin saya terhadap Mbak Nisrina Aulia sebagai putri ibu di sini. Karena tadi di sekolah saya mendapat laporan, sekaligus ini juga merupakan hasil sesi konseling yang sudah kita lakukan tadi di sekolah. Saya prihatin Ibu karena Mbak Nisrina Aulia itu di sekolah sering bolos dan juga terlalu mengikuti pergaulan temannya dan terseret arus pergaulan teman-temannya yang negatif. Jadi saya datang ke sini untuk meminta kerjasamanya bersama orang tua Ibu mengenai masalah ini. Ya Allah, jadi selama di sekolah kelakuannya Lia itu seperti itu ya Bu? Aduh, saya minta maaf ya Bu, karena saya itu kurang perhatian dengan anak Lia. Jadi tidak apa-apa Ibu, tidak usah khawatir. Saya di sini datang untuk melakukan menyarankan langkah konkret. Jadi yang pertama saran saya itu Mbak Lia mengikuti sesi konseling bersama saya di sekolah, bersama guru BK lain juga bisa selama seminggu sekali. Dan untuk saran yang ketiga, nanti saya akan terus melaporkan soal perkembangannya Mbak Lia di sekolah selama secara berkala kepada orang tua supaya nanti kerjasamanya antara orang tua dan sekolah itu bisa sinkron. Baik Ibu, saya akan mendampingi anak saya dan saya akan memperbaiki komunikasi dengan anak saya lagi Bu. Astagfirullah, kamu kenapa? Kok nggak cerita dari dulu? Saya kira ya kamu di sekolah itu baik-baik saja. Maaf Ibu, karena aku kalau nggak ikut aku nggak ditemenin. Nak, orang tua itu hanya ingin kebaikanmu. Kenapa nggak bilang dari awal kalau ada masalah kenakalan kayak gini kan bisa merusak masa depanmu, Nak? Iya Ibu, nggak apa-apa kok. Jangan terlalu khawatir ya Bu. Di sini saya juga ingin membantu juga untuk menemukan langkah konkret. Jadi di sini ada saran dari saya. Yang pertama itu Mbak Lia nanti bisa mengikuti sesi konseling di sekolah setiap seminggu sekali bersama guru-guru BK di sana. Terus yang kedua ya kami mengharapkan adanya peraturan di rumah untuk Mbak Lianya mengenai jam pulang sekolah, terus mengenai komunikasi harian bersama orang tua juga, dan juga memastikan kalau aturannya tidak terlalu ketat Ibu, supaya Mbak Lianya tidak merasa tertekan atau terkekang. Kamu siap berubah apa tidak, Nak? Janji sama Ibu ya. Ya Bu, aku janji aku bakal ikut konseling rutin yang dilakukan oleh Bu Guru, dan aku minta maaf atas semua kesalahan yang aku perbuat di sekolah. Aku gak bakal bohong lagi. Ya alhamdulillah Mbak Lianya udah mau berusaha buat berubah. Jadi minggu depan kita bisa memulai buat sesi konseling ya Mbak Lia nanti di sekolah bersama guru BK, dan nanti untuk perkembangan kita akan terus melapor kepada orang tua secara berkala setiap seminggu sekali supaya perkembangannya tetap terpantau. Baik Ibu, terima kasih atas dampingannya. Sama-sama Ibu. Halo, Halo ya, ya kenapa? ini loh anakmu nakal. Oh, anaknya nakal. Aduh, kok bisa sih? Gak tahu perbuatan apa yang dia lakuin sampai dia itu dipanggil guru BK. Anakmu sebisa mungkin dibilangin sama kamu saja. Aku sudah capek. Hati-hati di jalan ya. Ya, besok tak bilanginya. Ini aku mau baru pulang habis dinas. Ya, besok tak bilangin. Ya, kamu tenang dulu. Ya. Ya, ini mau pulang. Ya. Terus kemarin gimana Bu? Ketemuannya sama guru BK hasilnya? Kemarin itu guru BK-nya kesini ngasih beberapa saran, dan kita itu kalau mendampingi anak itu jangan terlalu mengekang.
Tapi aku mau berubah kok. Dari konseling kemarin aku udah nggak bolos-bolosan lagi. Aku janji ya, Bu, nggak bakal ngulangi itu lagi. Syukurlah, kamu beneran loh ya mau berubah, gak mau bolos-bolosan lagi. Janji. Janji. Terus itu ya baru punya itu kan itu saya mau menyatakan secara sesuatu. Oh, saya bilang. Nah, yang masih bolos, Mbak. Alhamdulillah sudah tidak ada yang bolos. Terima kasih ya. Bu, anaknya pulang jam berapa hari ini? Kayaknya jam 2 deh. Oh, jam 2 ya? Iya. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Nak. Salam. Oh, kamu minggu ini kok sangat rajin ya pulang tepat waktu. Iya dong, kan aku udah janji nggak bolos lagi. Oh ya baik, kalau gitu kamu udah nepatin janji ya dari kemarin. Oke, terima kasih ya Nak, sudah menjadi anak yang baik sekarang. Ya sama-sama Ayah, sama-sama Ibu. Nah teman-teman yang di rumah, peran orang tua dalam keluarga itu sangat penting. Komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang wajar, dan kerjasama antara keluarga dan sekolah itu bisa membimbing anak kembali ke jalan yang benar. Semangat!